Kawasan kumuh merupakan salah satu permasalahan serius di Kota Kaimana yang mesti harus dilakukan penanganan serius oleh pemerintah daerah. Mereka yang tinggal di kawasan kumuh menghadapi sejumlah masalah sosial, di antaranya tempat tinggal yang kurang layak, permasalahan sanitasi, hingga sarana infrastruktur lainnya yang jauh dari kata layak. Berikut ini liputan khusus tim Kabar Triton menapaki salah satu sisi kampung kumuh di kawasan Pasar Kroy, Kaimana. Sejak berdiri sebagai daerah otonom baru di tahun 2013 lalu dengan nama Kabupaten Kaimana, Kota Kaimana sendiri berubah drastis wajahnya yang dulunya sebagai salah satu distrik dari Kabupaten Induk Kabupaten Fakfak, kini semakin maju pesat. Kemajuan itu ditandai dengan pembangunan sejumlah infrastruktur dasar pelayanan kepada masyarakat di sejumlah titik dalam Kota Kaimana. Bukan hanya itu saja, seiring dengan perkembangan kotanya yang semakin maju, kawasan bisnis pun tumbuh dan berkembang di mana-mana. Pertambahan penduduk dan diikuti dengan pertambahan kebutuhan masyarakat Kaimana menyebabkan kota ini hiruk-pikuk dengan kegiatan perekonomian warganya. Namun dari sekian banyak kemajuan yang digapai selama hampir 18 tahun lamanya, ada juga sisi permasalahan sosial yang hingga saat ini belum dapat dipecahkan. Salah satunya yakni perkampungan kumuh yang ada dalam Kota Kaimana. Pemirsa, mereka yang tinggal di kawasan kumuh menghadapi sejumlah masalah sosial, mulai dari rumah yang tak layak huni, masalah ketersediaan air bersih, masalah sanitasi, dan lebih daripada itu adalah kawasan yang sering menjadi langganan banjir karena saluran irigasi yang tidak terurus. Kawasan kampung kumuh di wilayah Pasar Kroy adalah salah satu contohnya. Pemirsa, bersama tim liputan khusus saya Maria Rumi mengajak Anda untuk menjajaki kawasan kumuh yang satu ini. Berikut ini liputan untuk Anda. Terletak di pesisir pantai, kawasan kumuh ini nampaknya tidak terpantau langsung karena terhalang dengan sejumlah bangunan pasar. Kawasan di RT 13 RW 4 Kelurahan Kroy ini juga sering tak tersentuh perhatian pemerintah. Entah apa yang menyebabkan mereka belum mendapatkan sentuhan itu. Sebagian besar bangunan perumahan warga yang berdiri di kawasan ini adalah bangunan semi permanen yang terbuat dari kayu dan papan serta berhiaskan jemuran warga. Tak hanya itu, di kawasan inilah ditemukan sejumlah persoalan. Salah satunya yakni masalah sanitasi yang seharusnya dapat diatasi dengan sangat mudah, namun inilah kenyataan di depan mata. Cuma hanya di sini kan yang seperti WC yang ada ini, yang selama kita pakai ini tuh kan biasa juga kadang juga tersumbat. Kalau di kota-kota besar kan disedot, toh disedot itu. Jadi kalau tersumbat juga ya satu hari itu kita tidak pernah pakai juga. Termasuk saya sendiri di dalam rumah ini WC-nya kan tidak ada. Iya, tidak ada WC-nya, jadi mau tidak mau dicari yang WC-WC yang bisa mengalir bagus toh. Apa ini yang masih di pasar sana sudah 1, 2, 3, 1, 2 sudah ada. Kemudian di
belakang ini dulu pernah dibikin, ya ada beberapa buah ini khususnya untuk dalam lingkungan wilayah pasar ini, tetapi sampai saat sekarang juga sudah tidak berfungsi karena di situ sudah tersumbat. Kemudian yang di atas sana juga sudah ada siapkan, tapi ya begitu juga, sama hal juga sama dan di sini. Nah, jadi kalau kita mau membangunkan satu tempat yang dimana bahwa di pesisir pantai di masyarakat di bawah ini, ya nah itu bisa, karena memang tadinya ada itu kita lihat bahwa mereka punya WC yang bergantung di mana, di pinggir pantai itu, yang memang mereka tidak punya ini, hanya melaksanakan dia lakukan WC-nya di sekitar itu sudah, jadi dia buangnya dia ke laut. Jadi itu perlu Pak, kalau memang di bawah ini harus dibikinkan. WC umum kasihan ini, masyarakat banyak kasihan mengeluh karena WC-nya tidak ada WC umum di sini, dekat-dekat sini. Oh tidak di bagian sini saja ini, di pinggir laut ini kasihan. Kalau di pasar ada. Inilah salah satu contoh WC milik keluarga di sini. Pemirsa, ukurannya sangat kecil dan dipergunakan secara bersama-sama oleh sebanyak puluhan kepala keluarga yang mengontrak di sini. Masalah utamanya karena ketiadaan lahan, sehingga limbah dari WC ini pun langsung dibuang ke laut. Ya sebenarnya seperti WC itu yang ada di depan, di belakang masjid sana, ada berapa pintu itu yang ada di situ. Baru-baru juga ada yang mau masuk juga, mau renovasi, tapi setelah dilihat di dalam itu kayaknya teratur, cuma hanya dinding-dindingnya itu yang tidak bagus, tapi di dalamnya itu kan dijaga itu, termasuk warga Pasar Baru, yang termasuk umumnya yang pedagang-pedagang itu. Nah, tapi juga kalau memang ada bantuan juga dari pemerintah, itu lebih bagus lagi, itu lebih bagus itu. Melihat kondisi ini, tentunya perlu ada perencanaan yang strategis pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini. Lantas apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah daerah? Pada tahun 2020 lalu, pemerintah Kabupaten Kaimana telah menerbitkan penetapan lokasi kawasan kumuh di kota Kaimana. Tersebar di 15 titik kawasan kumuh, sebanyak 837 kepala keluarga mendiami kawasan itu. Tentunya ini membutuhkan langkah perencanaan yang strategis pemerintahan saat ini, guna mendorong terciptakan kawasan kota yang bersih dan bebas dari kawasan kumuh. Kawasan kumuh ini selain didapati masalah sanitasi, juga masalah sosial lainnya, di antaranya kawasan ini sering menjadi langganan banjir dan banyaknya sampah kiriman dan masalah air bersih.
Kawasan ini menjadi langganan banjir. Penyebab utamanya adalah saluran air di kawasan permukiman itu sudah tersumbat dan tertutup oleh tumpukan pasir. Bahkan saluran air yang sudah tersumbat sering tidak dibersihkan oleh warga. Juga disebabkan karena warga tidak mengizinkan lahannya dibangun saluran air, memperburuk dampak banjir. Selain masalah banjir, kawasan ini pun menghadapi masalah air bersih. Warga di kawasan ini hanya memanfaatkan air sumber yang tidak layak. Mereka hanya menggunakannya untuk mandi dan mencuci. Sementara untuk masak dan minum, mereka hanya memanfaatkan air hujan atau air tangki yang dibeli secara bersama-sama oleh warga. Jadi kalau untuk saluran air untuk supaya ke laut itu di sini juga agak sulit. Sebab masing-masing orang punya kintal hidup tidak mau. Sebenarnya kalau mau itu kan paling bikin got yang itu baru langsung ke laut sana toh. Tapi yang punya kintal juga mereka tidak mau. Yang sebenarnya saya beberapa kali saya pernah usulkan juga untuk kalau kebetulan ada rapat di lurah, nah, itu kita selalu berapa RT di sini kita selalu usulkan itu mengenai air bersih. Air bersih itu sebenarnya di sini sudah ada jaringan-jaringan ini. Di dalam ini kan sudah ada pipa-pipa ya ini, tapi meter-meternya ada. Tapi pada saat itu kayaknya ada hambatan apakah sampai kita tidak menerima di pasar baru ini. Nah, jelas sampah juga ya, cuman ujung selokan ini kemana? Karena di sana pun sudah tertimbun dengan tanah bagian sana. Bagaimana ceritanya mau jalan? Iya tuh. Sedangkan kemarin penggalian pun cuma sampai di situ saja kalau nggak salah. Yang di sana tidak digali dengan eksak. Mau tidak mau banjir. Permasalahan kawasan kumuh di kawasan perkotaan tentunya harus dilakukan dengan program yang tepat. Lantas jurus jitu apa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah saat ini di bawah kepemimpinan Bupati Freddy T? Kita tunggu aksi nyatanya.